I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Febrian Putri. Saya Nursia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hewan dan lingkungannya. Langsung saja pada materi pertama, yaitu konsep habitat atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies. Kemudian yang kedua adalah sumber daya bagi kehidupan hewan. Nah, terdiri dari beberapa. Pertama itu ada yang namanya makanan, kedua oksigen, ketiga yaitu tempat tinggal dari hewan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, bagi sumber daya bagi kehidupan hewan itu pertama adalah makanan. Makanan, hewan itu memerlukan energi untuk mendukung suatu proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya. Nah, dari sumber makanannya itu terbagi lagi menjadi dua berdasarkan kemampuan organismenya. Pertama yaitu autotrof, di mana organisme yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari. Nah, dan yang kedua yaitu heterotrof atau organisme yang tidak mampu mensintesiskan makanannya sendiri. Nah, berdasarkan proporsi jenis makanannya, hewan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada yang namanya herbivora, di mana herbivora ini adalah hewan yang masuk kelompok makanannya hampir seluruh tumbuhan. Contohnya hewan kambing, domba, monyet, dan kelinci. Nah, yang kedua yaitu karnivora atau faunivora, merupakan hewan yang memakan hewan lain. Contohnya itu hewan pemangsa kucing, ular. Nah, yang ketiga yaitu omnivora, hewan yang memakan hewan dan tumbuhan. Dengan contoh hewan ini dikelompokkan misalnya monyet hitam dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan pada bagian oksigen. Oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernapasan yang menghasilkan energi untuk menghasilkan faal tubuh. Nah, pada umumnya organisme bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, termasuk hewan. Kadar oksigen atau atmosfer pada setiap tempat bisa berbeda. Misalnya, di dataran tinggi lebih rendah kadar tinggi yang memiliki oksigen atmosfer lebih rendah secara fisiologis. Selanjutnya, bagian pada tempat. Nah, tempat merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun sarang istirahat, mencari makanan, berbiak, dan aktivitas harian lainnya. Selanjutnya, hewan memilih lokasi untuk beraktivitas harian dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, faktor keamanan dan daya dukung. Untuk tujuan hewan beraktivitas merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi atau adaptasi hewan. Baik, selanjutnya yaitu hewan dapat beradaptasi terhadap faktor lingkungannya. Nah, seperti di adaptasi ini terbagi atas 3, yaitu ada yang namanya adaptasi morfologi, adaptasi perilaku, dan adaptasi fisiologi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa adaptasi morfologi itu merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama. Kemudian yaitu seperti adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi ini membantu mereka bertahan hidup seperti mencari makanan atau mendeteksi kehadiran pemangsa. Ketiga yaitu adanya yang namanya adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku ini yang dilakukan untuk menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup sesuai dengan kondisi habitat dan tempat tinggalnya. Oke, baik. Adapun contoh adaptasi morfologi yang pertama yaitu ayam, burung, dan bebek. Yang kedua, contoh adaptasi fisiologi seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian yang terakhir, contoh tingkah laku yaitu bunglon, tupai, dan cumi-cumi. Nah, baik, itulah presentasi
dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.